Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat sore Pak Hanung dan teman-teman. Dan ini kebetulan presentasinya di sore hari. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan tema Optic Disk Segmentation. Di sini ada teman saya Imam Syahrizal, kemudian ada saya sendiri Zanafis Ibadik, kemudian ada teman saya lagi ada Pandika Abian Jumansyah. Jadi Optic Disk Segmentation ini adalah segmentasi citra optic disk dari citra bola mata ya. Jadi kita memisahkan bagian optic disk dari bola mata. Kira-kira itu gambar bola matanya dan bagian kanan itu adalah grounded-nya. Mungkin next. Nah, di sini kami mencoba memisahkan ya warna dari optic disk tadi ke dalam bentuk HSV dan juga RGB. Nah, banyak paper yang kami temui itu menggunakan channel green dari RGB color. Nah, di sini kami mencoba untuk menggunakan channel value dari sistem HSV untuk proyek kali ini. Kalau dilihat secara visual, kami menganggap bahwa channel V memang kontrasnya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Mungkin next. Ini 4 metode yang kami lakukan, mungkin sambil jalan saja untuk penjelasannya. Next. Ini metode yang pertama yaitu menggunakan localization and segmentation of optic disc in retinal image using circular Hawk transform and grow cut algorithm. Mungkin next saja. Metode ini itu merupakan karya dari Muhammad Abdullah dan koleganya. Nah, pada penelitian aslinya itu digunakan channel green dari sistem RGB. Di sini kami mencoba memodifikasinya dengan menggunakan channel value dari sistem HSV. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama ada pre-processing. Di sini pre-processing ada proses normalisasi, kemudian adjustment, dan kemudian ada set correction. Kemudian bagian kedua ada penghilangan fitur pembuluh darah. Jadi nanti dengan menggunakan transformasi morphological closing, kami mencoba untuk menghilangkan fitur pembuluh darah. Kemudian untuk deteksinya di sini digunakan circular Hawk transform untuk mendeteksi adanya fitur lingkaran pada citra bola mata tersebut. Kemudian untuk segmentasinya digunakan algoritma grow cut. Mungkin next. Di sini untuk processingnya, jadi menggunakan channel V. Di situ kami melakukan penghalusan citra. Di situ digunakan proses perataan ya. Jadi dengan kernel yang cukup besar, citranya kami ratakan. Kemudian ada digunakan transformasi morfologi open morfologi kali open. Kemudian ada juga proses normalisasi, adjust image dan set correction. Nah, untuk normalisasi, adjust image and set correction itu digunakan rumus seperti yang bagian kanan bawah tersebut. Oke, next. Ini untuk menghilangkan fitur pembuluh darah. Jadi di bagian kiri kami berhasil menghilangkan fitur pembuluh darah dengan menggunakan proses morphological closing. Kemudian deteksi optic disk-nya dengan menggunakan circular Hawk transform. Nah, di sini tujuan akhirnya adalah untuk menentukan titik di mana optic disk tersebut terletak. Nanti selanjutnya digunakan algoritma grow cut. Mungkin next. Di sini untuk algoritma grow cut sendiri kami membutuhkan bagian yang bisa dipastikan itu adalah bagian dari optic disk dan bagian yang bisa dipastikan itu adalah bagian dari bukan optic disk atau background dan foreground, kira-kira seperti itu. Mungkin next. Nah, di sini jadi pada grow cut itu ada 3 bagian ya. Yang pertama yang bisa dipastikan foreground, yang kedua bisa dipastikan background, dan yang ketiga yang masih abu-abu. Nah, dengan menggunakan algoritma grow cut ini kami bisa mengira-ngira kira-kira bagian mana saja yang dari abu-abu tersebut masuk ke bagian foreground dan bagian mana yang masuk ke bagian background. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini kami memperoleh rata-rata dari semua citra dengan algoritma ini. Akurasinya 0,995, presisinya 0,822, sensitivitasnya 0,993, dan spesifitasnya 0,996. Next. Nah, ini untuk persebaran data dari masing-masing datanya, dari masing-masing citra. Jadi ada 100 citra. Persebarannya kira-kira sepertinya ada akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifitas. Mungkin next. Nah, ada batasan ketika menggunakan algoritma ini karena
ada ditemukan beberapa citra yang tidak bisa dikenakan algoritma circular Hawk transform ya, setelah proses preprocessing tadi. Jadi, ada 6 citra yang tidak bisa disegmentasi dengan algoritma ini, kira-kira seperti itu. Next. Mungkin selanjutnya, dilanjutkan teman saya untuk menjelaskan metode yang kedua. Untuk metode yang kedua ini kami menggunakan thresholding yang juga dilakukan optimisasi dengan menggunakan fit ellipse dan juga GraphCut. Metode ini yang awalnya itu adalah dilakukan thresholding dulu, kemudian akan dilakukan optimisasi dengan fit ellipse dan juga tidak fit ellipse dan juga GraphCut. GraphCut ini merupakan model segmentasi iteratif yang berdasarkan GraphCut, dan GraphCut sendiri melakukan segmentasi dengan cara kombinatoris dengan optimasi seperti GrowCut. GraphCut itu juga membutuhkan inisialisasi yang mana yang sudah pasti foreground dan juga yang mana sudah pasti background. Kemudian untuk optimasi dengan fit ellipse itu digunakan untuk membuat hasil segmentasi yang hasilnya itu awalnya itu adalah ellipse kasar, tetapi di ground truth itu menggunakan ellipse sempurna. Sehingga kami juga menggunakan metode fit ellipse. Dan ini merupakan hasil dari metode thresholding yang di atas itu yang menggunakan fit ellipse dengan akurasi sekitar 0,922, presisi 0,912, sensitivitas 0,915 dan juga spesifitas 0,994. Sementara untuk yang tidak menggunakan fit ellipse itu akurasinya 0,993, presisinya 0,907, sensitivitasnya 0,916 dan juga spesifititasnya 0,99. Dan ini merupakan histogram dari persebaran dari 100 image yang dilakukan. Dapat dilihat ini untuk akurasi, presisi, dan juga sensitivitas dan juga spesifititas. Dan ini untuk yang menggunakan thresholding, kemudian fit ellipse. Akurasinya itu seperti ini, kemudian presisinya seperti ini, sensitivitasnya seperti ini, dan juga spesifititasnya seperti ini. Yang kedua itu ada tambahan GraphCut. Kemudian yang untuk yang menggunakan fit ellipse itu akurasinya itu 0,988, presisinya 0,83, sensitivitasnya 0,995 dan juga spesifitasnya 0,988. Sementara untuk yang tidak menggunakan ellipse ini nilainya cenderung lebih besar daripada yang menggunakan fit ellipse. Kemudian ini merupakan histogram dari yang menggunakan threshold, kemudian GraphCut, ini yang tidak menggunakan fit ellipse. Sementara ini untuk yang menggunakan fit ellipse. Dan yang untuk selanjutnya ini adalah yang menggunakan random forest klasifikasi. Random forest klasifikasi itu digunakan untuk mengklasifikasikan setiap pixel menjadi beberapa kelas. Klasifikasi ini dilakukan dengan menggabungkan klasifikasi dari beberapa pohon. Penambahan pohon ini berguna untuk menambah akurasi. Kemudian hasil dari prediksi dari rata-rata dari beberapa pohon itu yang merupakan hasil dari prediksi random forest. Untuk kelasnya ini di sini dibagi menjadi dua, yaitu optic disk dan juga background. Yang kedua itu metodenya itu yang pertama itu diubah ke color space HSV, kemudian fitur ekstraksi dengan beberapa filter seperti Gabor, Kenny, dan lain-lainnya. Kemudian dari hasil dari ekstraksi itu diubah menjadi data frame, kemudian dilakukan proses training, kemudian dilakukan proses prediksi. Ini merupakan color konversinya. Kemudian ini beberapa contoh dari fitur ekstraksinya dari beberapa filter. Kemudian setelah di filter itu, data yang berbentuk gambar itu diubah menjadi data frame dalam bentuk satu dimensi, kemudian akan digunakan untuk membuat model. Yang selanjutnya itu adalah melakukan proses training model random forest.
Ini kita menggunakan dua gambar, yaitu gambar 001 dan juga gambar 002 dengan perbandingan 20:80 untuk tes dan juga training. Kemudian setelah model kita dapatkan, kita gunakan untuk memprediksi pada gambar lain. Prediksi ini dilakukan dengan cara pertama seperti sebelumnya, itu fitur dilakukan ekstraksi dulu, fitur ekstraksi, kemudian konversi menjadi data frame, kemudian klasifikasi, dan dari hasil klasifikasi tersebut diubah lagi menjadi bentuk gambar. Dan berikut ini merupakan data histogramnya dari 100 image. Untuk akurasinya terlihat baik dan juga untuk spesifitasnya juga baik. Sementara untuk presisi dan juga sensitivitasnya agak kurang baik. Dan ini merupakan hasil dari akurasinya sekitar 0,992, presisinya 0,891, sensitivitasnya 0,923, spesifitasnya 0,993. Ini merupakan contoh dari hasil segmentasinya. Ini contoh yang gagal segmentasi. Ini juga contoh dari gagal segmentasi. Itu ada yang terlihat terlalu kecil ataupun terlalu besar sampai menganggap batas sebagai hasil positif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pandika. Oke, selanjutnya adalah segmentasi dengan menggunakan deep learning ya, dengan arsitektur UNet dengan model MobileNet. Oke, next. Nah, UNet ini adalah arsitektur CNN yang didesain khusus untuk citra medis ya. Dan dia ada dua bagian kontraksi atau downsampling, di mana tujuannya untuk menangkap konteks secara gambaran besarnya begitu. Kemudian bagian kedua adalah ekspansi atau upsampling. Nah, ini untuk mendapatkan lebih banyak fitur secara lebih mendalam begitu. Next. Nah, kemudian model yang digunakan adalah MobileNet V2. Nah, di sini ini merupakan model yang cukup ringan ya dibanding model seperti ResNet, mungkin VGG, DenseNet dan sebagainya. Dan dia bisa ringan karena ada depth-wise parable convolution ya. Nah, ini konvolusi yang relatif sangat ringan dan juga dapat mengurangi overfitting. Nah, di sini juga ada bagian shortcut-nya ya. Ini juga bisa membuatnya lebih ringan juga begitu. Next. Nah, ini kami menggunakan PyTorch sebagai implementasinya. Kemudian training dilakukan dengan perbandingan data set seperti itu, 3:1:1 atau 60:20:20 dengan sampai 20 epoch ya. Nah, ini hasilnya dapat terlihat sangat cepat, loss-nya turunnya, dan juga akurasinya juga naik dengan sangat cepat begitu. Next. Nah, ini hasilnya secara umum. Jadi akurasinya dan spesifisitasnya sangat bagus, namun presisi dan sensitivitasnya kurang bagus. Next. Nah, di sini kita bisa lihat dengan lebih jelas bagaimana betapa bagusnya akurasi dan spesifisitas, namun sensitivitasnya sangat buruk ya. Bahkan ada yang sampai 0,3 ya. Itu karena hasilnya terlalu kecil daripada ground truth-nya. Next. Nah, ini contoh hasilnya terlihat bahwa hasilnya cukup bagus dan mendekati dengan ground truth-nya. Bahkan secara visual kami merasa hasil segmentasinya itu lebih sesuai daripada ground truth-nya juga gitu. Next. Nah, kami akan menyampaikan ringkasan hasilnya dari 4 pengujian. Nah, dalam akurasi yang terbaik adalah model pengujian 4, model deep learning UNet. Kemudian untuk presisi yang terbaik adalah threshold ditambah dengan fit ellipse. Kemudian untuk sensitivitas yang terbaik adalah pengujian 1 ya, tadi menggunakan CHT dan GROWCAT. Dan untuk spesifisitas yang terbaik adalah yang keempat juga, deep learning. Ya, tapi deep learning ini ternyata juga memiliki kekurangan di sensitivitas ya. Dia bahkan yang terendah daripada yang lain juga gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika membandingkan adalah bahwa referensi yang kami gunakan itu menggunakan data yang berbeda daripada data yang kami gunakan ya. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung antara referensi dengan pengujian-pengujian yang kami lakukan. Oke, next. Nah, kami juga mendapatkan temuan yang mungkin perlu jadi catatan bahwa meskipun kami bukan pakar ya, jadi tidak bisa berbicara banyak, namun secara visual kami merasa bahwa hasil segmentasi hasil ground truth-nya itu kurang sesuai dengan input gambarnya, meskipun tidak semuanya ya, hanya beberapa saja. Dan di sini terlihat hasil segmentasinya bahkan lebih bagus daripada ground truth-nya secara visual. Oke, mungkin sekian dari kami, presentasi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.